Shalom. Welcome to YHS Church. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini siap menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Sama-sama lambaikan tanganmu. Sama-sama kita berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak sungguh mengucap syukur, berterima kasih ya Bapak buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan kami ada hari ini di sini ya Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Mu ya Bapak. Dan sebentar lagi Tuhan kami siap untuk memuji, bersuka cita meninggikan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita awali ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Come on. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut. Amin. Sebab Kau serta kami tidak akan ragu Tuhan. Kau jamin aku, Tuhan Kau bukan aku, akan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau bukan aku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau gembala kami yang baik Bapak. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Bersama-sama kita nyatakan, come on. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku. Mari sama-sama lebih lagi angkat suaramu, come on. Amin. Sebab Kau sertaku, ku tidak ragu. Katakan, Kau jaminanku. Come on ya Hashtag. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan Kau yang memegang hidup setiap kami. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Jesus. Mari sama-sama kita memberikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya nama Yesuslah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kita, amin. Sekali lagi yang percaya, kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sukacita, dengan satu suara sama-sama katakan, come on. Betapa dahsyat kekuatan-Mu. Katakan ajaib, ajaib dan heran perbuatan-Mu. Ku terima kuasa-Mu, menguatkan imanku dalam-Mu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersamanya. Cekra dua serukan. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Yesus,
dahsyat kekuatanmu. Oh ajaib dan heran, ajaib dan heran perbuatanmu. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan ku terima kuasamu, kekuatan ku dalammu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersama. Dengan satu suara serukan, Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaranmu. Amin. Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala kita. Come on. Katakan kekuatanmu, perbuatanmu, kebesaranmu, beriku come on teman Tuhan, say kekuatan, kekuatanmu, perbuatan, perbuatanmu, kebesaranmu, kebesaranmu, beriku kemenangan, kekuatanmu, kekuatanmu, perbuatanmu, beriku kemenangan. One more time, lebih kuat lagi, come on. Kekuatanmu, kekuatanmu, kebesaranmu, beriku kemenangan. Wow. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan, come on. Yesus, serahkan. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaranmu. Oh hanya nama Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaranmu. Oh Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini mau menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan dengan iman.
Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan dengan iman, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Engkau yang mengasihi Tuhan, mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Sama-sama katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, ingin ku katakan, bersama-sama katakan, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidupku, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itu yang kami rindukan. Sekali lagi dengan iman, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu. Katakan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan. Jemaat sendiri katakan, Kau selalu ada, menemaniku, menemani, memuji-Mu Tuhan, menyembah sana. Itu yang ku rindu. Itulah, sekali lagi jemaat sendiri, Kau selalu ada, Kau selalu
selalu ada dalam hati kami, menemani hidup kami ya Tuhan, menemani hidup, memuji-Mu, menyembah-Mu selama itu yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Kau yang merindukan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, menemaniku, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani. Kau terus yang menemani kami ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Mari jemaat sendiri katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada hati, yes Lord, menemani. Kami percaya Tuhan, memuji-Mu, menyembah selama, itulah. Apapun hari-hari ini yang saudara hadapi, barangkali saudara ditinggal, engkau merasa kesepian, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan engkau, menemani hidupmu sekarang dan selamanya. Yang percaya katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Oh, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidup, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang sekali lagi dengan iman. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam haleluya, menemani hidup, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Sekali lagi, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya, itulah yang ku rindu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami rindukan, hanya Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan
suara bersembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya jawaban. Oh Yesus, hati kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, puaskan kami dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami teruslah menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima pertolongan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu selalu mempesona setiap kami. Izinkan kami tinggikan Engkau Tuhan sekali lagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Thank you Jesus. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes, thank you Jesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Dalam hadirat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, oh kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk mengubahkan hati kami. Dan firman-Mu Tuhan akan berbicara, membuat hati kami tergetar seperti lagu katakan. Dan Engkaulah yang akan mengubahkan kami pagi hari ini, memberkati kami, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih kami sambut karya-Mu di dalam ibadah ini, di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Amin, senang sekali bisa berada di Makassar, di HS bersama saudara pagi hari ini. Pertama kalinya ini saya ke Makassar sejak bertahun-tahun yang lalu. Terakhir 2016, sebelumnya lagi 1989, beberapa belum lahir. Nah, kita perkenalan sedikit, kalau masih ada slide yang tadi saya kasih dari kemarin. Istri saya tidak bersama dengan kita hari ini. Sylvie, kami sudah menikah lebih dari 30 tahun dan dikaruniai 3 orang putri semua. Di rumah saya yang paling ganteng, James Bond sendiri ya, saudaraku. Dan anak saya kebanyakan bergerak di bidang content creator atau digital ya. Yang pertama Ashley itu content creator, dia punya studio juga dan punya satu kemarin dia ada event Yoga with Doggy. Oke, jadi dia ada beberapa bisnis sendiri. Yang kedua ini kuliah di Inggris, kemudian sekarang masih bekerja di London. Dia juga build her own company, digital marketing, namanya Gloria.
Yang ketiga itu si kecil, masih kuliah dan juga sudah jadi content creator. Dan Tuhan kasih kesempatan saya untuk jadi daddy 3 anak ini, plus kesempatan untuk merintis dan mengembalakan 3 gereja. Pertama waktu saya masih single di Bogor, dari 2 orang anak IPB menjadi 1 gereja, 150 anak-anak muda. Pada saat saya tinggal ke Portland Bible College, saya kuliah di sana. Kemudian setelah kembali baru menikah dan kemudian merintis di Medan. Di Medan agak unik, saya cross culture karena jemaatnya 90% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di ruangan ini? Merantau jauh ke Makassar, angkat tangan? Ada? Oke, Horas Jalagabe kalau ada. Jadi saya dikasih marga juga selama di sana, Cinaga. Itu maksa banget, maksa.com, oke? Sampai sekarang saya Cinaga, amin. Nah, terakhir baru di Bandung. Anak saya lahir di 3 kota berbeda, Ashley lahir di Medan, Gloria lahir waktu kami transisi di Jakarta, dan yang terakhir si Angel muncul di Bandung. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, anaknya keluar di sana. Jadi sekarang udah enggak akan punya anak lagi karena misinya juga udah selesai. Udah tutup pabrik, amin saudaraku. Jadi sekarang saya tidak mengembalakan, keliling untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di berbagai kota dan sering berbicara di seminar parenting atau training bagi guru-guru dan seminar-seminar next gen. Ya, berdasarkan pengalaman jadi daddy ini dan menjadi gembala, saya tulis 1 buku, Did God Really Say, yang isinya adalah Understanding Gen Z. Bagaimana sekarang anak-anak kita ada cultural gap yang sangat besar dengan Gen X seperti saya, oke? Siapa di sini anaknya Gen Z? Gen Z artinya lahirnya antara tahun 95 sampai 2010, sama dengan saya ada? Oke? Jadi umurnya berapa semua di sini? Haleluya. Saudara senang ada di sini pagi hari ini? Amen. Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, katakan. Amen. Hari ini saya ingin share satu firman Tuhan di waktu yang terbatas ini. Yang menjadi satu passion saya, yaitu sesuatu yang memerdekakan, membuat saya bermetanoia sekitar mungkin 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ada satu momen, sebenarnya bukan momen, tapi satu proses selama bertahun-tahun. Akhirnya saya melihat Tuhan Yesus, melihat Alkitab, melihat karya salib dengan cara yang baru. Saya berani katakan 14 tahun yang lalu itu saya seperti lahir baru-baru. Lahir kembali. Aha moment. Saya berharap apa yang saya share secara singkat ringkas bisa memberkati saudara juga hari ini. Firman Tuhan mengubah kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita ada di perjanjian yang baru. Kita baca Alkitab, perjanjian lama dan baru. Amin. Dan bertahun-tahun sejak muda saya sudah melayani Tuhan, tapi saya baca Alkitab seperti rata seperti ini. Ternyata sebenarnya tidak rata. Ada secara khusus untuk melihat perjanjian yang lama. Kalau kita tidak pakai kacamata yang benar untuk membaca perjanjian lama ini, maka yang muncul di dalam hati adalah penuduhan, penghukuman, jadinya enggak indah. Bagaimana bisa Kristus itu menjadi indah? Perjanjian lama itu berisi gambar-gambar. Kristusnya ada di balik arti nama-nama, nama orang, nama tempat, festival-festival, bahan-bahan daripada bait suci, itu semua adalah berbicara tentang Kristus. Salah satu contoh klasik tentang bagaimana memahami gambar perjanjian lama adalah pada saat Musa disuruh Tuhan untuk membangun ular tembaga, ya kan? Karena izinkan Tuhan Yesus sendiri menafsirkan di Yohanes ketiga, dia katakan anak manusia harus ditinggikan. Itu ular tembaga adalah lambang daripada Kristus. Amen. Belum lagi Yohanes, kemarin ramai waktu kebakaran di LA, di Los Angeles, banyak orang mengatakan hukuman Tuhan, Tuhan marah. Menghina Tuhan di Grammy Award, ya kan? Saya udah bikin kontennya sampai 3, part 1, part 2, part 3. Di part 3 saya cerita tentang Yohanes. Yohanes kemudian disebut Rasul Kasih. Dia menulis Injil Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dia disebut Rasul Kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 dia mendefinisikan what love is. Tapi waktu di Lukas 9 dia berjalan bersama Tuhan Yesus menuju Yerusalem sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Orang Samaria menolak mereka. Dan kemudian Yohanes usul,
Tuhan yuk kita minta api turun dari surga untuk membakar mereka semua. Nah Yohanes ini mengacu kepada satu kejadian. Oke, mari kita baca sama-sama aja di Lukas pasal, tidak ada di catatan saya, Lukas 9 ayat yang ke, kalau tidak salah ayat yang ke 54, 55 gitu, kalau bisa dimunculkan. Oke. Ini Yohanes. Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka? Seperti yang dilakukan Elia. Nah, seperti yang dilakukan Elia ini nggak muncul di terjemahan baru. Di EMB ada. This is what I like about EMB. Beberapa hal ada yang nggak muncul di TB, muncul di sini. Nah, Yohanes mengacu kepada satu peristiwa. Ini bukan menurunkan api pada saat di Gunung Karmel mengalahkan 450 Nabi Baal, bukan. 10 tahun kemudian, ya, Nabi Elia akan ditangkap. Kemudian Elia menurunkan api. 50 tentara beserta kaptennya, 51 orang, langsung terbakar jadi sate marangi semua. 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali. Yang ketiga baru ask for mercy, kemudian mereka dilepaskan. Nah, Yohanes mengacu kepada itu. Bukan kebetulan, kejadian juga di Samaria. Ayo, ini yang menolak Tuhan Yesus, menghina Tuhan, api turun bakar mereka. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan, lihat ayat yang ke-55. Tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Di sini disebut roh, tapi saya percaya ini represent the 2 covenants. Itu adalah roh dari perjanjian yang lama. Tapi anak manusia datang, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, waktu peristiwa dengan Zakius di Lukas 19, anak manusia datang bukan untuk menurunkan api, tapi untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin saudaraku? That's the way Jesus interpret the Old Testament. Orang semua melihat nabi-nabi, melihat hukum Musa dan menghasilkan penghukuman biasanya. Tapi Tuhan Yesus datang merubah semuanya. Saudara, jadi kalau baca perjanjian lama, saudara nggak bisa baca langsung seperti ini. Saul tidak taat, roh Tuhan meninggalkan. Simson ulang-ulang jatuh dalam dosa, roh Tuhan meninggalkan. Ya kan? Daud bahkan berzina dan bersekongkol jahat, kemudian dia berdoa di Mazmur 51, jangan ambil rohmu daripada aku. Saudara tahu kalau saudara baca itu kemudian aplikasikan langsung di Makassar tahun 2025, saudara akan takut roh Elohim meninggalkanmu. Amen. But, saudara harus baca itu dengan kacamata daripada salib. By the way, tadi saya bolak-balik ini, podium ini adalah alat peraga saya. Yang di sebelah sini adalah perjanjian lama. Ini adalah kayu salib. Ini perjanjian yang baru. Oke? Saudara ada di sini 2000 tahun setelah salib, 2025. Saudara kalau baca perjanjian lama harus melalui kacamata Kristus baru menjadi indah. Haleluya. Saudara pernah enggak dalam hidup ini kayak capek, saudara ada penuduhan, beban berat. Aku kurang taat, aku kurang kudus, mana tahu sebentar dikasih bangkrut bisnisku. Sebentar dikasih celaka karena Tuhan marah. Terus banyak orang kesana kesini. Waktu saya muda saya sering dengar, kalau kamu tidak mengampuni Tuhan kasih kanker. Jadi ada seperti kontradiksi antara yang lama dengan yang baru. Belum lagi di sini ada cerita Sodom dan Gomora, air bah, ya kan? Di sini bilangnya Tuhan Yesus mengasihi, tapi di sini dia marah. Tuhannya kayak skizofrenia. Di sini Tuhannya bludruk. Amin, lupa minum itu loh, obat darah tinggi, amin, suka marah-marah. Di sini Tuhan Yesus sayang. Dia mengasihimu tanpa syarat, tapi ujung-ujungnya banyak syarat. Saudara pernah bingung soal itu? Mungkin cuma saya doang. Termasuk waktu sekolah Alkitab saya tanya sama dosen saya, Pak, tolong jelasin bagaimana itu Allah Elohim di perjanjian lama kok beda? Saudara tahu? Ada penjelasan khusus tentang hal ini, tapi singkatnya sekarang saya mau kasih tahu, saya mau share kepada saudara. Termasuk Tuhan Yesus menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Saya ingin kutip Yohanes 13, masih hidup semuanya? Haleluya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Semua katakan perintah baru. Kalau baru berarti bukan lama. Amen.
Kok kita baca Alkitab cepat-cepat ini kayak kok mirip-mirip aja biasa. Saya baru beberapa tahun yang lalu menyadari ini perintah ini baru. Dan dia mengatakan ini beberapa jam sebelum naik ke kayu salib. Coba perhatikan lebih detail. Supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain. Sampai situ masih sama ya. Karena sebelumnya ada 2 perintah. Kasih Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Amen. Lalu kemana-mana saya ngomong termasuk di konten saya bilang, perintah itu bukan untuk kita, perintah itu untuk orang Israel. Oh tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang, iya. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan. Pertanyaan orang Farisi di Matius 22, apa perintah utama di dalam hukum Taurat? Supaya jawabannya harus benar, harus jawab sesuai dengan hukum Taurat, ya kan? Kasih Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Tapi saudara perhatikan ada satu detail yang berbeda di perintah baru. Karena dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ini dilakukan, aku telah mengasihi kamu itu dilakukannya berapa jam setelah dia ngomong ini. Seperti ini. Tapi pada saat for God so loved the world, itu adalah sedemikian Tuhan mengasihi dunia ini. Nah, pewahyuan tentang kasihnya ini menyebabkan kita, memampukan kita untuk mengasihi sesama. So there's no love without the revelation of love. Kita tidak akan mampu mengasihi sebelum kita dapat pewahyuan bahwa kita pertama-tama dikasihi. Amin saudaraku? Saudara kata kasih pertama kali muncul itu di cerita Kejadian 22 sebenarnya. Pada saat Tuhan mengatakan kepada Abraham, ambillah putramu satu-satunya yang kau kasihi. Ahav muncul pertama di situ. So the revelation, pewahyuan, penyingkapan tentang bagaimana kita bisa mengasihi sesama di Makassar ini sebenarnya tergantung mengasihi suami istri, oke, mengasihi anak, mengasihi sesama, mengasihi tim pelayananmu, ya kan? Semuanya itu dalam konteks kasih Bapa kepada anak. Jadi sebenarnya love is not in the context of romance. Cowok sama cewek. Kalau kita dengar kata love, pasti cowok sayang sama cewek, romantika, ya kan? No, tidak ada suami bisa mengasihi istri, istri mengasihi suami, kecuali pertama kata Ahav ini muncul adalah tentang bapa sayang pada anaknya. Sebab itu, pewahyuan ini, the cross is central terhadap pemahaman kita di dalam kekristenan. Kalau tidak kita penuh beban. Saya ingin aplikasikan ini, coba kepada sebelumnya saya mau kutip 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4, 19. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebenarnya lebih baik kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Semua katakan terlebih dahulu. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Coba katakan pada sebelahnya, Tuhan Yesus lebih dulu sayang padamu, katakan. Ya. Kalau kayaknya mukanya ragu-ragu, tunjuk hidungnya sampai yakin. Saudara, kata lebih dahulu ini sangat penting. Karena kalau di perjanjian lama, orang Israel harus lebih dulu. Saya mau kasih contoh, Ulangan 28 ayat kedua. Ulangan 28 ayat kedua, yang di atas juga masih hidup semuanya? Oke. Ulangan 28 ayat 2, saya ringkaskan ayat ini, oke? Kita baca dulu sebentar. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau, semua katakan jika engkau mendengarkan. Nah, saya ringkaskan begini, kamu akan diberkati jika engkau taat, begitu kira-kira. Boleh? Diwakili yang lebih sederhana. Tuhan berkati jika Israel taat. Nah sekarang saya mau tanya, kasih kuis pagi ini. Siapa yang harus bergerak lebih dahulu? Kalau di Ulangan 28 ini. Tuhan berkati dulu atau Israel taat dulu? Israel harus taat dulu kan? Jadi ketaatan adalah syarat. Benar gak saudara? Kalau nggak taat, apa? Kena kutuk. Karena itulah isinya Ulangan 28. Amen? Nah, tahukah saudara di perjanjian baru,
tahun 2025, bukan ini yang berlaku. Yang berlaku sekarang, yang harusnya jadi pemahaman kita, untuk inilah saya bermetanoia, sekarang saya berpikir, karena Tuhan telah berkati, maka kita jadi taat. Haleluya. Sebenarnya saya tadi nggak sempat kasih ke multimedia, saya udah bikin satu kayak mapping. Sempat juga saya pernah bagikan di Surabaya. Jadi saya tulis di satu lembar, ada gambar the cross tengahnya. Lalu saya tulis di sebelah kiri sini, aku wajib supaya Tuhan. Aku wajib supaya Tuhan, bilangan 28. Tapi after the cross, bukan aku wajib supaya Tuhan. Aku wajib supaya Tuhan itu transaksional banget. Amen, saudaraku. Di sini, karena Tuhan telah, maka aku akan. Haleluya. Di sini, aku wajib taat, supaya Tuhan berkati. Di sini, karena Tuhan telah berkati, maka aku taat. Haleluya. Ketaatan di sini sama ketaatan di sini tampak luarnya mirip, saudara. Tapi beda. Yang satunya taat karena takut ancaman. Yang biasanya kalau dalam konteks yang lain, anak-anak kita hanya di hadapan orang tuanya kalau ada. Tim pelayanan atau apapun, pada saat atasan kita ada, kita taat. Kita jadi, kemunafikan tuh subur di sana. Kepura-puraan. Tapi di sini, ketaatan dihasilkan oleh sebab itu, the New Testament, Alkitab Perjanjian Baru menyebutnya buah. Buah itu hasil dari sebuah kehidupan. Siapa yang punya pohon mangga di belakang rumah? Sudah pernah harus paksa-paksa pohon mangga, sudah ancam-ancam mau kapak, ayo berbuah atau enggak? Kalau enggak aku kapak kau. Enggak perlu kan? Kalau kehidupan ada di sana, kalau akarnya sehat, maka dia otomatis akan berbuah. Saya mau deklarasi ke hari ini, ketaatan di dalam dirimu itu otomatis pada saat kau melihat Kristus mengasihimu. Kristus sudah bayar harga dosamu bagi engkau. Sudah terlanjur, oleh sebab itu disebut kabar baik. Satu peristiwa historis yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. You cannot do anything to change it. Tuhan Yesus sudah terlanjur sayang sama kita. Pewahyuan tentang itu menyebabkan buah-buahnya. Kita jadi taat, hidup kudus. Amen. Haleluya. Oleh sebab itu, semua pembicaraan tentang berdampak, mengasihi, taat, memberi, semua itu harus dimulai dengan mengalami Kristus. Melihat gambar itu. Oke? Mengalami Kristus. Kristus sudah mengampuni, mengasihi. Saudara tahu, hukum Taurat itu diberikan, ya ini agak kontroversi untuk bahas ini. Tapi saya ingin katakan, teks daripada hukum Taurat adalah menuntut ketaatan, betul? Tapi sebenarnya ada maksud di baliknya. Maksudnya justru adalah untuk, nah ini kita langsung biar cepat aja, oke? Karena waktu terbatas. Teksnya adalah, kamu taat. Jangan ini, jangan itu, ya kan? Tapi maksud dibaliknya adalah untuk membuktikan Israel nggak bisa taat. And that's the key. Itu adalah kunci untuk unlock all the understanding tentang Perjanjian Lama. Jadi isinya adalah cerita kegagalan, cerita ketidakberdayaan. Justru tujuannya hukum Taurat diberikan, meskipun teksnya taat, membuktikan kamu tidak taat. Let's say 10 hukum aja, 10 hukum. Itu mentalitas kita jangan kayak kita waktu sekolah ada 10 soal, kalau banyakkan benernya lulus, oke? Kalau lebih banyak gak benernya gak lulus. Jadi kalau dari 10 itu 6 kita taat, maka masuk surga. Kalau 6 gak taatnya masuk neraka. Not like that. Kita bicara yang 10 aja, pada saat yang 10 ini dilanggar satu, berarti melanggar semua, kata Yakobus. Benar gak saudara? Oh sebab itu tujuan hukum ini adalah untuk membuat Israel frustrasi. Nah kita kalau kita punya anak umur 5 tahun, ada koper berat, kita bilang kamu gak bisa angkat itu nak. Bisa, gak bisa, bisa. Lalu kita orang tua bilang gini, ya udah coba aja kalau bisa.
Karena kita tahu dia nggak bisa. Dan kemudian dia coba angkat dan nggak bisa. Itulah Israel di perjanjian yang lama. Haleluya. Dan Tuhan Yesus ingin bilang, oke, udah usaha semua, oke, kalian nggak bisa kan? Dan mereka berusaha turun-turunin kan? Oleh sebab itu di khotbah di bukit dikatakan, kamu telah mendengar, karena mereka berusaha manage. Tapi aku katakan kepadamu, jadi standar yang sempurna dipulihkan. Tujuannya untuk membuat mereka frustasi dan membuka hati untuk Sang Juru Selamat. Amen. Jadi hari ini, kita yang udah mengalami Kristus ini, misalnya kita jadi orang tua, kita harus, yang kita incar itu hatinya, bukan aturannya. Kalau kita cuma bicara aturan-aturan, maka kita jadi kayak hukum Taurat kan. Saudara tahu, pada saat dibaptisan, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa memberikan identitas kepada anaknya tanpa terkait dengan performance. Tuhan Yesus belum ngapa-ngapain, belum khotbah, belum menyembuhkan orang, belum berjalan di atas air, belum melipat gandakan 5 roti 2 ikan, belum. Nah, kita kepada anak-anak kita, pada saat kita mengincar hatinya, kita bilang, oke, yang salah adalah begini. Kalau kamu rajin belajar, kamu anak papa. Betapa seringnya orang tua mengatakan demikian. Jadi kasih syarat-syarat di depan, benar gak saudara? Kalau kamu rajin belajar, kamu anak papa. Jadi identitas diberikan tapi dengan syarat. Yang benar adalah di perjanjian yang baru, mentalitas perjanjian baru, pola pikir perjanjian baru, sederhana. Kita bilang, karena kamu anak papa, maka kamu rajin belajar. Sederhana banget kan? Kayak cuma dibalik-balik doang. Tetapi ada kebenaran yang penting di dalamnya. Kita menerima anak kita meskipun dia berhasil atau tidak berhasil, dia tetap anak kita. Dan yang luar biasanya, identitas atau rasa aman, rasa dikasihi, itu empower anak kita untuk dia malah rajin belajar. Haleluya. Amen. Siapa yang pernah mengalami? Amen. Ada satu quote saya lihat di sosial media, saya sangat terkesan dengan quote ini. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi coba saya berusaha jelaskan. Ada anak melakukan sesuatu yang parah, dosa, immoral, dan sebagainya. Terus dia bilang begini, I screw up, I sin, aku berdosa. My daddy will kill me. Ayahku pasti akan hukum saya. Tapi anak yang telah ditanamkan kasih, dia ngomongnya beda. Aku dosa, aku bikin kacau. Aku harus kasih tahu papa. Wow. Kenapa dia ada dorongan untuk kasih tahu papanya? Karena dia tahu papanya sayang sama dia. Dan it all makes all the difference in the world. Saudara ingat anak yang hilang, sampai itu anak kurang ajar, anak yang hilang di Lukas 15 ya kan? Kalau bapak masih hidup, warisan diminta, kira-kira maksudnya apa tuh? Nyumpain bapaknya apa? Mati kan? Biasanya meninggal baru kasih warisan. Tapi kenapa pada saat dia makan ampas makanan babi itu, dia bukan makan babi loh saudara, makan ampas makanan babi. Ya. Kalau makan babi enak ya saudara. Nah, dia menyadari di rumah bapakku, pegawai-pegawai bapakku lebih enak hidup dari aku. So sebenarnya he remembers the love of the father. Semakin kita menyadari Tuhan itu sayang sama kita, saudara tahu, kita malah akan kembali kepada dia. Kenapa orang terikat oleh dosa? Saudara tahu pada saat orang jatuh dalam dosa, dia merasa tertuduh, nggak layak, dan ada rasa takut, dan kemudian dia menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan semakin terikat. Pada saat dia menyadari Tuhan sayang sama dia, jatuh dalam dosa, dia malah mengaku kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kalau dia sadar dia disayang, malahan kuasa dosa dihancurkan. Haleluya. Jadi a whole new system. Mulai hari ini tidak ada lagi beban berat, rasa tertuduh, rasa takut menjauh dari Tuhan. Di dalam jemaat di Geraha ini dan di tim pelayanan semuanya bergerak karena hati diubahkan. Siapa yang percaya itu? Amin. Saya ingin bacakan kepada saudara 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Masih hidup semua?
Haleluya. Dikatakan secara lahiriah mereka tampak beribadah. Semua katakan sama-sama, secara lahiriah mereka tampak beribadah. Ya, tetapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya. Dalam bahasa Inggris powerful dikatakan they have forms of godliness. Mereka punya bentuk-bentuk, but they deny the power. Tapi mereka menyangkal kuasanya. Jadi semua bentuk-bentuk, Perjanjian Lama berbicara tentang bentuk-bentuk, tapi nggak ada kuasanya. Tapi di sini kuasa yang mengubahkan hati menimbulkan bentuk seperti tadi ketaatan. Oke? Saudara, pada saat kita berdoa makan, ini contoh paling gampang, berdoa makan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk makanan ini, dalam nama Yesus, amin. Terus kita buka, aduh, keasinan, terus kita mulai komplain. Nah, kita punya bentuknya adalah doa, but we deny the power. Prinsipal yang mendasari kenapa kita berdoa itu tidak ada, karena tidak ada syukur di dalam hati. Amen. Seharusnya ada syukur, manifestasinya adalah berdoa syukur. The form. Nah, sekarang kita di perjanjian baru ini, kita fokusnya bukan the form. Saya dukung semua disiplin. Tapi kita harus menyentuh hati mereka, supaya disiplin yang muncul adalah karena hikmat dari kasih karunia, mengajari setiap hati, mengajari setiap anak-anak kita, mengajari setiap tim pelayanan kita, termasuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudaraku. Jadi betapa banyaknya, ya pemain musik mungkin bisa maju ke depan, betapa banyaknya orang-orang di perjanjian baru atau di introduction Tuhan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang tidak layak. Tapi karena dia menyentuh hatinya, maka orang-orang ini diubahkan. Saya ingin tutup dengan ini, cerita Sakeus. Sakeus itu di Jericho, dia adalah pemungut cukai, bukan? Well, kata pemungut cukai tidak nendang lagi buat kita, khususnya kita yang udah lama jadi orang Kristen. Saya mau kasih label baru, gembong mafia pajak, amin saudaraku. Dia gembongnya lagi saudaraku, amin. Si mafia pajak ini gak pernah bergaul karena orang menganggap dia najis. Dia gak pernah bisa masuk bait suci. Kalau saudara papasan sama Sakeus di gang sempit, saudara akan, saudara gak mau papasan sama, bersentuhan sama dia. Nah, dia najis. Tapi sang anak manusia datang, makan bersama. Siapa yang paling kebakaran jenggot, siapa yang paling banyak protes? Orang yang meninggikan hukum. Orang suci kok mainnya sama yang paling bejat. Tuhan Yesus datang. Dan sudah tahu hasilnya? Hasilnya adalah sebuah perubahan hati. Karena dia bilang, separuh hartaku kuberikan pada orang miskin, yang aku rugikan aku ganti 4 kali lipat. Berdasarkan hukum Musa, hukum restitusi, kalau saudara curi 100, saudara harus kembalikan 120, ada tambahan 20%. Tapi Sakeus 400%. Gak ada yang suruh dan tidak ada catatan Tuhan Yesus menghukum dia dengan tuntutan jangan mencuri, tidak ada. Kasihnya mengubahkan. Saudara mau bandingkan, itu kan Lukas 19, sebelum Lukas 19 ada apa? Ini bukan jebakan Batman, ini pertanyaan sederhana. Lukas 18, oke saudaraku. Di Lukas 18 ada cerita tentang pemuda yang kaya raya. Datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan? Supaya dapat hidup yang kekal. Bla bla bla, semuanya hukum Taurat. Terus dia bilang, semuanya telah kuturuti. Di Matius dikatakan, apalagi yang kurang? Orang itu tanya, apalagi yang kurang? Sehebat-hebatnya orang berupaya, selalu merasa ada yang kurang. Terus Tuhan kasih standar yang sempurna. Kalau gitu jual semuanya. Dan kemudian dia sedih, pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Ujung-ujungnya tidak 1 rupiah pun keluar dari kantongnya. Saudara, saya yakin saudara semua di sini ingin menjadi pemberi, penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan. Intinya bukan oleh kewajiban hukum. Bukan aku wajib supaya Tuhan. Tapi engkau hatinya disentuh. Sang pemberi hidup di dalammu. For God so loved the world that He gave, the giver lives in you. Maka saudara akan memberi dengan sukacita. Memberi dengan penuh pengorbanan. Itulah cara Tuhan mengubahkan kita hari ini. It's not because of the demand of the law,
tapi karena kasih-Nya mengubahkan hati kita. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, mari kita bagi berdiri sama-sama. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat tangan saudara, katakan, ku mau selalu. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya ingin berdoa untuk saudara, sementara kepala ditundukkan. Beberapa struggle dengan perasaan tidak layak, tidak cukup, kurang ini, kurang itu, seperti pemuda itu. Tapi hari ini Tuhan Yesus datang. Kalau Dia datang berjalan di kota Makassar hari ini, Dia akan mencari orang paling berdosa di kota ini, orang paling tidak layak, dan Dia akan ubahkan hatinya. Maka semua saudara di sini, kita semua tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Dia. Kita tidak memenuhi syarat, tapi Dia membuat kita memenuhi syarat untuk menerima kasih-Nya. Siapa di sini ada ada empowerment baru yang mengubahkan hatimu? Siapa di sini yang mengatakan, Pastor, aku perlu seseorang berdiri bersama aku, mendoakan aku karena struggle dengan hubungan-hubungan yang ada di sekitar hidupku. Struggle dengan keuangan, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Angkat tangan saudara, saya ingin berdoa dari depan sini, di seluruh ruangan ini, di bawah, di atas. Tuhan, Kau melihat tangan-tangannya diangkat, anak-anak-Mu yang so precious. You love them so much. Aku akan berdoa, Engkau berkeliling, Roh Kudus berkeliling ke ruangan ini, memeluk mereka satu persatu, membisikkan ke telinga mereka, I love you my son, I love you my daughter. Kau dilayakkan oleh Tuhan. Terimalah empowerment yang baru, kasih karunia-Nya mengubahkan kau. Kau akan keluar menjadi orang-orang yang taat, hidup kudus, mencari jiwa-jiwa baru, memberi dengan penuh pengorbanan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan kita. Karena Dia telah mengubahkan kita, kasih karunia-Nya menggetarkan hati kita, membuat kita terpesona kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang diberkati bersama berkata amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Sekarang jemaat-Mu akan memberi persembahan. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberi yang terbaik. Sama-sama kita angkat pujian ini dan kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan yang ku
Haleluya. Terima kasih Bapak buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Semua yang percaya katakan rencana-Mu terjadi. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Semuanya lebih lagi kita. Saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Terima kasih Bapak. Rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang terbaik. Amin. Sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Ya saudara, ini hari adalah minggu terakhir bulan Februari. Minggu depan kita sudah masuk bulan Maret. Dan tadi sudah saudara terima amplop persepuluhan. Dan kita mempersiapkannya kembali untuk minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Geraha 2 ini Tuhan. Kami sangat diberkati karena kami lebih meyakinkan diri kami Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan, seberapapun kami kesalahan apapun Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan sudah mengampuni dan mengasihi kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka, dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka semua diberkati. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Kalau mereka mulai bekerja lagi besok Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Mereka diberkati dalam pekerjaan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami, Pastor Yusak Atiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati Tuhan, pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para diakon, diakones Geraha 2 ini. Kami semua yang diberkati Tuhan di dalam pekerjaan usaha kami. Makasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua Masiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.